Bismillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Mana' Khalil Al-Qattan rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan pembahasan asbabun nuzul. Insyaallah ada beberapa subtopik yang akan kita ulas pada kesempatan hari ini. Berhubung topiknya pendek-pendek. Yang pertama, ta'addudun nuzuli ma'a wahdatis sabab. Berbilangnya nuzul disertai satu sebab atau menyatunya sebab. Artinya ada satu sebab yang kemudian melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Atau ada beberapa ayat yang turun itu dikarenakan oleh peristiwa yang sama. Jadi bisa juga begitu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Qad yata'addadu ma yanzilu was-sababu wahid. Terkadang berbilang yang turun sementara sebabnya satu. Wala syai'a fi dzalik, dan tidak ada masalah dalam hal itu. Ya tidak apa-apa gitu. Jadi jangan bingung, oh ini kan sebab turunnya ayat ini. Ada lagi yang bilang, oh bukan, itu sebab turunnya ayat ini. Ya, nggak perlu bingung, bisa jadi memang satu sebab itu untuk beberapa nuzul. Faqad yanzilu fil waqi'atil wahidati ayatun 'adidatun fi suwarin syatta. Terkadang turun dalam peristiwa yang satu beberapa ayat itu. Ya, ayat beberapa dalam surah-surah yang berbeda. Wa misaluhu, contohnya adalah ma akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Abdur Razzaq wa Tirmizi atau At-Tirmizi wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munziri wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani wal Hakim wa sahhahahu an Ummi Salamah. Jadi cukup banyak yang meriwayatkan ini ya. Ada Sa'id bin Mansur, ada Abdur Razzaq, At-Tirmizi, Ibnu Jarir, Ibnul Munziri, Ibnu Abi Hatim, At-Tabarani, Al-Hakim, dan beliau yakni Al-Hakim menyatakan ini sahih dari Ummu Salamah. Qalat, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la asma'ullaha dzikran nisa'i fil hijrati bi syai'." Wahai Rasulullah, tidak aku pernah mendengar atau aku belum pernah mendengar Allah menyebutkan an-nisa fil hijrati bi syai'. Di kalangan wanita ya, dalam hijrah sesuatu pun. Fa anzalallah, lalu Allah pun menurunkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Jadi kalau ada tanda titik-titik 3 itu al-ayah atau ila akhiril ayah, itu berarti maksudnya itu yang turun satu ayat lengkap, bukan hanya potongan itu ya. Karena di kelanjutan ayat ini, walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Ini katanya dengan hijrah ya. Kemudian ada juga riwayat lain, wa akhraja Ahmadu wan Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munziri wa Tabarani wa Ibnu Mardawayh an Ummi Salamah qalat. Ini dalam redaksi yang lain ya. Ummu Salamah itu bertanya, ya Rasulullah, malana la nuzkaru fil Qur'ani kama yuzkaru rijal. Ada apa ini? Kita tidak disebut dalam Al-Qur'an, maksudnya kaum wanita, ya, kaum wanita. Kami ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya ar-rijal. Falam yar'ini minhu zata yaumin illa nida'uhu 'alal minbari wa huwa yaqul. Ya, dan tidak ada yang mengejutkanku dari beliau pada satu hari kecuali seruan beliau di atas mimbar, wa huwa qawlu, yakni ucapan innal muslimina wal muslimat ila akhir ayat. Maksudnya Nabi kemudian membaca ya
sebuah ayat, dan ini membuat Musalamah itu terkejut ketika mendengar. Nabi membaca ini dalam salah satu khutbah beliau di atas mimbar. Di sini disebutkan al-muslimina wal muslimat. Ya. Kan biasanya Al-Quran itu disebutkan jamak muzakkar salim, toh. Wallahu yuhibbul muhsinin, misalnya, toh. Wa'iddat lil muttaqin. Itu kan jamak muzakkar. Gimana katanya kaum wanita ini? Biasanya kaum pria saja yang disebut. Padahal sebetulnya secara penggunaan kebahasaan ya ungkapan semacam tadi itu berlaku juga untuk wanita. Bukan hanya muzakkar tapi juga muannas. Namun Musalamah ini agaknya menginginkan spesifik. Bagaimana kalau yang turun itu bukan hanya jamak muzakkar salim lah. Ya, gitu. Nah, ada lagi riwayat yang lain, wa akhrajal hakim an ummi Salamah aidan annaha qalat. Jadi bisa jadi Ummu Salamah ini juga, kalau semua riwayat ini benar, berarti Ummu Salamah tidak sekali dua kali bertanya dengan keinginan yang mirip. Dia berkata apa? Tagzur rijal wala tagzun nisa. Wanita berperang kaum lelaki itu, tetapi tidak berperang kaum wanita. Maksudnya perintah perang itu kan untuk pria. Ada kecemburuan lah kira-kira kalau begitu bahasanya. Kemudian wa inna ma lana nisful miras, dan tidak lain bagi kami itu setengah harta warisan. Maksudnya dibandingkan laki-laki. Wa anzalallah, lalu turunlah firman Allah. Kalau dalam redaksi ini beberapa ayat yang disebut, ya. Jadi yang pertama di surah An-Nisa ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian mengangan-angankan apa yang dilebihkan oleh Allah dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi kaum lelaki itu ada bagian dari apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban, dan bagi wanita pun juga ada bagian dari apa yang diupayakan. Al-ayah, artinya ini satu ayat yang turun. Demikian pula wa anzala, dan Allah juga turunkan dalam redaksi Al-Hakim ini, riwayat Al-Hakim, innal muslimina wal muslimat. Ini yang ada di dalam suratul Ahzab yang panjang itu kan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, dan seterusnya, itu panjang sekali. Dan itu didampingkan laki-laki perempuan sampai akhir ayat itu. Fahadhil ayatus salas, ayat-ayat yang tiga ini nazalat ala sababin wahid, turun atas sebab yang sama. Ini pertanyaan Ummu Salamah. Dan kalau dia berkata kami, ini ada indikasi bahwa bisa jadi dia ini mewakili kaum wanita, ya. Kaum wanita misalnya berkumpul lalu coba tanyakan kepada Nabi SAW bagaimana perihal ini. Atau itu menjadi suara umum di tengah-tengah mereka, pertanyaan yang umum, bagaimana kami ini tidak pernah disebut sementara laki-laki banyak disebut di dalam Al-Quran. Dan bukan dalam satu dua kali, karena ini agak berbeda pertanyaannya, toh. Meskipun dengan nada yang maksud yang sama. Kalau tadi kan mempertanyakan tentang disebut dalam konteks hijrah. Lalu yang kedua bertanya tentang disebutkannya laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kiprah wanita itu, kesannya itu lebih sedikit dan bagiannya juga lebih sedikit. Jadi ada kiprah laki-laki dalam aktivitas ghazwah, perang, sementara kaum wanita tidak. Ya, ada kiprah laki-laki yang, atau ada bagian laki-laki yang lebih besar dari sisi warisan, ya, daripada perempuan, dan seterusnya. Nah, ayat-ayat yang tiga ini maksudnya yang pertama tadi itu di surah Ali Imran, kemudian yang kedua di suratul Ahzab, lalu yang terakhir di surah An-Nisa. Itu kata beliau di sini, Syekh Khalil ini, fahadhil ayatus salasu nazalat ala sababin wahid, atas sebab yang satu. Ini contoh saja, ya, contoh. Jadi turunnya
Al-Quran itu sebabnya satu, tetapi nuzulnya ada beberapa ayat yang berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda ayat, berbeda surah juga.